Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Raka. Oke. Kemarin-kemarin saya sempat upload masalah promil dengan kasus PCOS, kasus saluran tuba tersumbat, dan tips cepat hamil. Dan ada DM yang masuk ke saya, Mas Raka, tolong dong kasih tipsnya nih mengenai kasus pada pria. Kemarin kan emang kasus pada wanita, sekarang kasus pada prianya, yaitu kasus azoospermia. Oke, saya akan bahas masalah azoospermia di sini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingatkan lagi nih, yang belum subscribe, di subscribe. Yang suka dengan video ini di like, silakan di komen yang positif, yang membangun. Dan jangan lupa di share ke sosmed kalian ya, dan jangan lupa juga tuh loncengnya dinyalain ya, biar apa, biar tidak ketinggalan info-info penting, info-info yang bermanfaat dari channel saya ya. Oke. Oke, baik. Mengenai azoospermia ya, karena kita bahas. Jadi suami istri ini berperan penting ya. Berperan pentingnya kenapa saya bilang, antara sel telur si istri itu harus benar-benar bagus, sehat, subur, terus tidak ada sumbatan di saluran tubanya, rahimnya bagus, tidak retrofleksi, dan si sel sperma si suami juga bagus, harusnya ya, harus bagus. Tidak terjadinya oligo, asteno, atau terato, apalagi yang namanya azo ya. Jadi yang akan kita bahas ini tentang azoospermia. Nah, kenapa saya bilang harus bagus semua? Jadi ketika sel spermanya baik, sel telur baik, dinyatakan tidak ada sumbatan dalam saluran tuba, insya Allah akan terjadi proses kehamilan. Tapi sebaliknya, ketika si istrinya bagus, si suaminya tidak baik, sel spermanya, ini juga mempengaruhi terlambatnya atau bahkan tidak sama sekali terjadinya proses kehamilan. Seperti itu. Azoospermia itu tidak ditemukannya sama sekali sel sperma ya. Jadi dia punya sperma, punya cairan, tapi zero, sama sekali tidak ketemu selnya. Dan apa yang harus dilakukan masyarakat? Jadi gini, azoospermia itu terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua, yang absorptif dan non absorptif, atau yang dibilang bahasa gampangnya itu karena penyumbatan, atau yang genetik. Ketika seseorang mengalami azoospermia dan baru satu kali dia melakukan medical check up atau analisa sperma, itu belum bisa dikatakan kalau seseorang itu azo ya. Jadi minimal itu 2 kali atau 3 kali melakukan medical check up atau analisa sperma. Ketika emang ketika memang hasilnya azoospermia dari 2 kali atau 3 kali medical check up itu dipastikan dia itu azoospermia. Dan pasti dokter juga menyarankan ketika memang sudah 3 kali atau 2 kali medical check up hasilnya sama azoospermia, nanti akan dianalisa lagi nih. Karena yang tadi saya bilang, azoospermia itu terbagi menjadi 2, karena penyumbatan atau genetik gitu. Jadi kalau emang karena penyumbatan, dilihat nih ada varicocele atau tidak. Jadi kalau emang ada varicocele, kalau di kita ya, di Pamungkas Lodaya, kalau sudah grade 4 atau grade 3 nih, grade 3, grade 4 itu sudah tidak bisa
kita tangani, kecuali masih grade 1 dan grade 2, insya Allah masih bisa kita tangani. Dan yang nomor 2, yang non obstruktif atau yang karena genetik, tidak adanya penyumbatan. Jadi kalau genetik itu bawaan lahir atau masalah pada kelainan hormon bisa, terus rusaknya testis juga bisa. Sebenarnya masih bisa kita tangani, cuma mungkin kita juga tidak bisa memastikan kapan untuk kesembuhannya, kapan istrinya bisa hamil. Semuanya atas izin Allah. Jadi yang penting penderita, seseorang yang mengalami atau menderita kasus azoospermia itu harus benar-benar semangat. Biar apa? Biar hormonalnya tidak terganggu. Jadi ikuti saran terapis, saran dokter, diikuti ya kayak apa yang harus dimakan, apa yang dipantang. Jadi itu pentingnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai masalah pada si pria ya, azoospermia obstruktif dan non obstruktif. Jadi kasus azoospermia obstruktif itu terbagi menjadi 2, Kak. 1, yang masalah penyumbatannya pada buah testis atau buah jakar, itu yang disebut azoospermia obstruktif intratestikular. Yang pertama. Dan kedua, itu yang penyumbatannya setelah ya, setelah di testisnya, atau yang dibilang azoospermia obstruktif post testikular ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tipe yang post testikular itu sumbatannya biasanya ada di paling bawah ya, di dekat testis atau di epididymis. Itu dokter pun bisa mudah untuk mengetahui hal seperti itu, atau sumbatannya bisa langsung diketahui oleh dokter ya. Dan pada sumbatan dan pada kasus azoospermia obstruktif ini, yang tadi kan saya bilang kalau misalkan sumbatannya di epididymis itu masih bisa dilihat dengan hanya melakukan pemeriksaan fisik. Dan ada juga yang sama sekali sulit diketahui dengan hanya memeriksakan masalah dari fisiknya nih, yaitu kasus azoospermia obstruktif yang sumbatannya itu di masalahnya di ductus ejaculatorius. Jadi kenapa bisa sulit? Karena cairan spermanya sangat minim atau sangat sedikit ya. Jadi sumbatan ini pun terbagi menjadi 2 juga. Terbagi menjadi 2-nya gimana? Masalah genetik ya, atau didapatnya, atau dia terjadi kasusnya itu setelah dia dewasa ya. Jadi seperti itu. Jadi satu masalahnya yang saya bilang tadi, masalah pada genetik ya. Jadi ada juga masalah azoospermia yang karena genetik juga kan. Jadi bukan cuma yang non obstruktif yang terdapat genetik, tapi yang sumbatan pun yang obstruktif itu dia terdapat genetik juga, bisa karena genetik. Biasanya kasusnya itu bisa karena, kalau bahasa medis, congenital bilateral absence of vas deferens ya. Jadi tidak terbentuknya saluran si sperma. Dan yang nomor 2-nya bisa juga si pria ini terdapat kasus sindrom yang ini. Jadi si laki-laki ini tidak bisa memiliki keturunan. Karena apa? Karena kasus infeksinya sinusitis atau infeksinya pada paru itu juga bisa terjadi ya. Dan bisa juga
azoospermia obstruktif itu karena bekas operasi. Jadi misalkan si laki-laki itu kasus vasektomi atau pemotongan saluran sperma pada dirinya, dan bisa juga pernah ada riwayat bekas operasi lainnya yang diharuskan dipotong saluran spermanya. Jadi seperti itu kan ya. Jadi gimana cara penanganannya ya, saya selalu bilang ke pasien, datang langsung ke lokasi kami, nanti kami akan kasih kasih penjelasan, solusi, dan nanti ada beberapa titik syarafnya yang harus ditotok ya Pak ya. Jadi saya bilang kasus azoospermia itu masih bisa disembuhkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak pasien dari Pamungkas Lodaya yang si suaminya itu mengalami kasus azoospermia atau menderita kasus azoospermia dan sampai sembuh, dan alhamdulillah istrinya sudah berhasil hamil, dan sudah beberapa pasien yang seperti itu. Makanya saya bilang azoospermia itu bisa disembuhkan. Yang penting apa? Ikuti saran-saran dari terapis, ikuti saran-saran dari dokter juga ya kan. Jadi kasus azoospermia itu ya bisa disembuhkan. Saya bilang, kenapa saya bilang bisa disembuhkan? Karena banyak pasien yang sudah berhasil hamil, si istrinya ini karena suaminya kasus azoospermia, dan suaminya sembuh, alhamdulillah istri berhasil hamil, bahkan sudah ada beberapa yang sudah melahirkan ya. Oke, baik. Untuk pembahasan kasus azoospermia non obstruktif itu nanti kita di part 2 aja ya, karena terlalu panjang juga video ini. Jadi yang kita bahas tentang kasus azoospermia obstruktif atau sumbatan, dan itu sudah dibagi menjadi beberapa tadi, sudah saya kasih penjelasan. Dan saran saya, ikuti saran dari terapis Pamungkas Lodaya, apa yang harus dimakan, terus apa yang harus dipantang ya. Insya Allah tidak akan ada usaha yang sia-sia. Mudah-mudahan laki-laki atau para suami yang menderita kasus azoospermia itu bisa segera sembuh ya, bisa segera mempunyai sel sperma yang bisa membuahi sel telur si istrinya ya. Oke, kalau begitu saya izin pamit. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe tolong di subscribe, di like video ini, komen yang positif dan membangun, dan di share ke sosmed kalian ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.